Nama saya Citra Lestari Asgar. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini. Halo, perkenalkan nama saya Eka Prasetya Purpanjaitan. Halo, perkenalkan saya Fitria Nazirwatin. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait kartu kredit Bank BRI. Check it out. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kartu kredit Bank BRI. Perkenalkan, nama saya Cindy Aginta Alparisi sebagai moderator dan Saya Citra Lestari. Saya Bungari Lemban Kawal. Saya Eka Prasetya Purpanjaitan. Saya Fitria Nazirwatin. Saya Dini Anggraini. Berikut hasil presentasi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Bunga. Yang pertama ada sejarah dan profil kartu kredit BRI. Yang pertama ada lahirnya Bank BRI. Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaat Madja dengan nama The Purwokertos Hope and Spaarbank der Inlandse Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang kebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank BRI Tbk yang masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya ada kegunaan kartu kredit BRI. Yang pertama, free airport lounge, fasilitas ruang santai gratis. Yang kedua, program belanja ringan, ditemukan di merchant yang bekerja sama. Yang ketiga, ada BRI travel service, kemudahan layanan pemesanan tiket. Yang keempat, ada BRI Point dan call center 24 jam. Dapat poin yang bisa dikumpulkan untuk ditukarkan dengan promo lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kartu kredit. Yang pertama ada BRI Easy Card, yang kedua BRI Platinum, yang ketiga BRI JB Platinum, yang keempat BRI Wonderful Indonesia, yang kelima BRI World Access, yang keenam ada BRI Touch, yang ketujuh ada BRI Infinite, yang kedelapan ada BRI Business Card, yang kesembilan ada Tokopedia Card, selanjutnya ada OVO Card, BRI Raya, BRI KK Pemerintah,
Traveloka Pay Later Card, kartu emas, dan BTN ke BRI. Yang pertama ada BRI Easy Card. Limit awalnya ada 3 juta sampai dengan 5 juta. Penghasilan minimum per bulannya ada 3 juta. Biaya tahunannya basic 250.000, suplemen 125.000. Selanjutnya boleh kita lihat di layar. Benefit yang kita dapat dari BRI Easy Card ini adalah cashback 1% untuk setiap tarik tunai di ATM, cashback 2% untuk setiap pembelanjaan di grosir, cashback 3% untuk setiap pembelian BBM di SPBU dengan syarat dan ketentuan. Transaksi untuk mendapatkan benefit cashback 100.000 atau fitur maksimal cashback untuk total benefit adalah 50.000 per bulan. Cashback diberikan dalam bentuk saldo kredit di awal bulan. Berikutnya dapat dilihat di BRI Mobile atau lembar tagihan bulanan berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan dengan CD. Yang kedua ada BRI Platinum Credit Card. Limit awalnya 50 juta sampai di 100 juta. Penghasilan minimum per bulannya dia 10 juta. Kayak gini dia bentuk kartunya ya. Benefit atau fitur unggulannya, ubah transaksi jadi cicilan ringan dengan tenor sampai dengan 12 bulan, gratis fasilitas eksekutif ulang kerjasama di bandara dalam negeri dengan Redeem Point. Yang ketiga ada JCB Platinum, produk kartu travel dan sport bagi segmen profesional dan pengusaha, khususnya kegiatan traveling destinasi negara Asia. Limit awalnya 15 juta sampai 50 juta. Penghasilan minimum per bulannya dia 10 juta. Kayak gini bentuk kartunya. Yang ini sama seperti yang tadi. Benefit atau fitur unggulannya, 2 kali BRI Point transaksi di MCC Travel, airline dan hotel, 3 kali BRI Point transaksi di luar negeri, free eksekutif long kerjasama di Bandara Indonesia dengan Redeem Point, free akses JCB long atau Jepang, Korsel, Cina, Singapura, Paris, Hong Kong, dan lain-lain, shopping protection untuk pembelanjaan di luar negeri hingga 20 juta, JCB promo di www.id.jcb atau IG-nya yang ini. Yang keempat ada BRI Wonderful Indonesia. Limit awalnya 5 juta sampai 50 juta rupiah. Penghasilan minimum per bulannya 5 juta. BRI bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kartunya seperti ini. Yang selanjutnya BRI Wonderful Indonesia sama seperti yang tadi. Benefit atau fitur unggulannya, welcoming pack berupa 500 Traveloka Point, double point untuk transaksi hotel, travel airline, auto conversion Traveloka Point, BRI Point dapat ditukarkan dengan 1 Traveloka Point. Penukaran BRI Point menjadi Traveloka Point dilakukan melalui mekanisme auto conversion. Dalam hal ini, seluruh BRI Point yang terbentuk akan otomatis dikonversikan menjadi Traveloka Point. Pengguna Traveloka Point yang diterima mengikuti syarat dan ketentuan Traveloka Point yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra. Berikutnya BRI World Access. Limit awalnya 100 juta sampai dengan 1 miliar. Penghasilan minimum per bulan 30 juta. Berperan sebagai teman dalam melakukan perjalanan bisnis dan traveling, baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut gambaran kartu dari kartu kredit BRI World Access. Berikut ini syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk membuat kartu BRI World Access. Keenam, BRI Touch. Limit awalnya 5 juta sampai 150 juta. Penghasilan minimum per bulan 3 juta. Kartu kredit tambahan yang diberikan untuk memfasilitasi transaksi online dan mempermudah gaya hidup pribadi milenial. Cicilan 0% sampai 12 bulan di merchant kerjasama.
Ini adalah iuran-iuran yang harus dibayar ketika menggunakan kartu kredit BRI Touch. Yang ketujuh, BRI Business Card. Limit awalnya 1 juta sampai 1 miliar. Penghasilan minimum per bulan 5 juta. Lanjut, Jen. Kartu kredit BRI dipasarkan terbatas kepada nasabah karyawan perusahaan institusi yang bekerja sama dengan BRI. Daftar perusahaannya ada Pertamina, Telkom, PT KAI, Dirjen Pajak, Bea Cukai, PLN. Benefit Business Card yang pertama, gratis biaya iuran tahunan. Yang kedua, promo diskon menarik di merchant pilihan. Berikut iuran yang harus dibayar juga ketika kita memiliki kartu kredit BRI Business Card. Berikutnya akan dibacakan oleh Dini. BRI Infinite merupakan BRI segmen premium khusus untuk nasabah prioritas BRI dengan position sebagai lifestyle card. Jadi ini dikhususkan untuk nasabah prioritas Bank BRI. Kemudian limit awal 150 juta sampai 1 miliar. Penghasilan minimum per bulan nasabah prioritas BRI dengan minimum AUM atau aset under management 500 juta atau sesuai dengan ketentuan AUM BRI prioritas yang berlaku. Selanjutnya BRI Infinite Benefit atau fitur unggulannya mendapatkan priority pass. Yang kedua 3 kali BRI point untuk transaksi luar negeri. Yang ketiga gratis pertanggungan asuransi. Macam-macam asuransinya seperti travel income, terus overseas medical, purchase protection, atau personal assistance. Selanjutnya yang ke-9 ada Traveloka Pay Later Card. Traveloka Pay Later Card ini adalah kartu kredit co-branding yang diterbitkan oleh PT BRI yang berkolaborasi dengan Traveloka Group. Ditawarkan hanya kepada sejumlah pengguna. Kemudian, Pay Later Card dapat digunakan untuk bertransaksi di jutaan merchant berlogo Visa di seluruh dunia, baik online maupun offline. Kontrol dan transparansi penuh tanpa biaya tahunan selamanya, dan dengan riwayat penggunaan real time, keuangan terkelola penuh. Cara mudah, tambah poin dari tiap transaksi menggunakan Traveloka Pay Later Card ini dapat ditukarkan dengan beragam diskon travel dan lifestyle. Anda dapat memperoleh 5 poin Traveloka untuk setiap penggunaan kelipatan Rp100.000. Kemudian dapatkan 1.000 Traveloka Points bila Anda bertransaksi minimal 5 juta dalam 2 bulan setelah penerimaan Pay Later Card. Poin yang diperoleh dapat 1 siklus tagihan akan ditambahkan pada akun Traveloka Anda setiap tanggal 15 di bulan-bulan berikutnya. Next. Kemudian nomor 10, kartu kredit produk BRI selanjutnya adalah Bank BRI Kartu Emas. Kartu kredit dari Bank BRI ini dengan jaminan saldo tabungan emas yang pembayarannya dapat memanfaatkan fasilitas pegadaian berupa gadai tabungan emas. Benefit kartunya, cashback tabungan emas 100.000 bagi 1.000 approved pertama. Berikut adalah iuran yang mungkin dikeluarkan jika menggunakan kartu kredit kartu emas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka. Selanjutnya 11 kartu kredit BTN X BRI. Benefit kartu kredit BTN X BRI gratis iuran tahunan 2 tahun pertama, promo diskon dan cicilan di merchant pilihan, free 1 box iPod launch dengan random 1.000 poin, 2 kali poin di merchant travel, island, hotel. Limit awalnya 25 juta sampai dengan 1 miliar. Penghasilan minimum per bulan 5 juta. Berikut iuran yang dikeluarkan pada kartu kredit BTN X BRI. 12 Tokopedia Card. Berikut ini iuran yang dikeluarkan pada Tokopedia Card. Yang 13 OVO U Card.
Berikut iuran-iuran yang dikeluarkan pada OVO U-Card. Keunggulan OVO U-Card yang pertama itu persetujuan mudah dan cepat. Yang kedua, bebas ubah transaksi menjadi cicilan 0% melalui aplikasi OVO. Yang ketiga, detail dan riwayat transaksi di aplikasi OVO secara real time. Anda dapat melihat apa saja transaksi dan berapa jumlah nilai transaksi yang Anda lakukan serta sisa limit yang tersedia. Yang keempat, manajemen kartu di aplikasi OVO atau aktivitas kartu, blokir kartu, dan konversi cicilan. Yang kelima, reward berupa OVO Points yang bisa ditukarkan di aplikasi daring dan gerai yang terdaftar sebagai merchant OVO. Yang keenam, welcome bonus sebesar 50.000 OVO Points ditambah dengan 200 OVO Points setiap transaksi Rp100.000. Selanjutnya dibacakan oleh Fitriana. Selanjutnya yang ke-14 itu ada BRI Raya. Benefit kartu kredit BRI Raya itu pertama bebas iuran tahunan, yang kedua fasilitas cicilan 0%, ketiga penarikan uang tunai dana segar loan on PON BRI, yang keempat ada promo merchant, yang kelima pembelian pulsa isi ulang, dan terakhir itu ada BRI Shop Online, kemudahan berbelanja di seluruh dunia. Adapun iuran daripada kartu kredit BRI Raya seperti gambar. Yang ke-15 itu ada kartu kredit corporate atau pemerintah untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBN yang penggunaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang berlaku. Adapun benefit kartu kredit pemerintah yaitu 1. Kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas. Yang kedua, ada transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang atau jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin elektronik data capture atau media dalam jaringan. 3. Keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud. 4. Efektivitas dalam pengurangan UP yang mengganggu atau idle cash. 5. Efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP. 6. Akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya menggunakan UP KKPD. Nah, berikut ini syarat pembukaan kartu kredit BRI. Yang pertama, pemegang kartu kredit utama harus sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. 2. Pemegang kartu kredit tambahan berumur minimal 17 tahun. 3. Penghasilan per bulan minimum dari pemegang kartu kredit adalah 3 juta. 4. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafon kredit bagi pemegang kartu berdasarkan penghasilan antara lain, penghasilan kurang dari 3 juta tidak diperbolehkan memiliki kartu kredit. Penghasilan 3-10 juta boleh memiliki maksimal 2 kartu kredit dengan limit seluruh kartu kredit maksimal 3 kali pendapatan per bulan. Penghasilan di atas 10 juta tidak dibatasi kepemilikan kartu kreditnya, namun dengan mempertimbangkan analisis resiko masing-masing penerbit kartu. 4. Jumlah maksimal penerbit kartu kredit yang boleh memberikan fasilitas kartu kredit kepada satu pemegang kartu adalah 2 penerbit kartu. 5. Jumlah total plafon kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu kredit kepada satu pemegang kartu kredit adalah 3 kali penghasilan bulanan dibuktikan dengan slip gaji, faktur pajak, dan pembuktian lainnya. 6. Tidak ada pengaturan khusus untuk pemegang kartu dengan penghasilan di atas 10 juta per bulan. Pengaturan tersebut dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan risk appetite masing-masing. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk membuka kartu kredit BRI yaitu untuk KTP itu dibutuhkan karyawan wira swasta dan profesional. Untuk dokumen NPWP sendiri dibutuhkan oleh karyawan wira swasta dan profesional. Rekening tabungan 3 bulan terakhir itu dibutuhkan hanya untuk wira swasta dan profesional. Slip gaji terakhir hanya dibutuhkan untuk karyawan, akta perusahaan atau SIP hanya dibutuhkan untuk wira swasta, dan surat izin praktik hanya dibutuhkan oleh profesional. Adapun formulir pembukaan kartu kredit BRI seperti gambar yang di depan ini. Sekian presentasi kami. Jika ada yang salah mohon maaf.
kasih.